wa manin qata'a haiduha ba'da an kanat tahidu bila illatin tu'rafu lam tatazawwaj hatta tahida au asa summa ta'taddu bil aqra'i awil ashhuri. Segenap Bapak Saudara, bahasan kita masih terkait tentang iddah. Di sini pengarang kita melanjutkan dengan redaksinya, dan siapa yang telah putus haidnya setelah dia itu haid, padahal sebelumnya perempuan ini adalah perempuan yang masih haid. Tiba-tiba saat dicerai, kemudian haidnya nggak keluar. Begitu. Biasanya perempuan ini masih terbiasa mengeluarkan haid. Nah, pada saat dicerai sama suaminya, haidnya nggak keluar, putus. In qata haiduha bila illatin, tanpa ada sebab, tu'rafu yang dapat diketahui. Nah, itu bagaimana? Lam tatazawwaj, maka hukum perempuan tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hatta tahida, sehingga nunggu dulu sampai ini perempuan haid kembali secara normal. Jadi tungguin dulu tuh sampai di haid. Atau yang kedua, autai asa, atau sampai putus haidnya, emang dia udah termasuk menopause, udah tua. Nah, tunggu tuh sampai situ. Nah, kalau sudah ditunggu, apakah memang ini ya nanti akan keluar darah haid lagi, atau memang dia udah usia-usia tua seperti usia yang kemarin 50, 55 tahun, 60 tahun. Nah, itu namanya sampai menopause. Summa ta'taddu, nah kemudian baru ngitung iddahnya bil aqra'i, dengan ya aqra, 3 kali suci kalau dia haid, ya, atau dihitung lagi awil ashuri, atau dengan bulan, 3 bulan kalau dia termasuk yang sudah tua, yang sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid atau menopause. Begitu ya. Ya, jadi kalau seandainya ada seorang perempuan, kemudian dia biasanya mengeluarkan darah haid, nah tiba-tiba pada saat ditolak, setelah ditolak kan dia harus nunggu iddah. Ternyata haidnya enggak keluar-keluar, putus haidnya. Nah, itu bagaimana? Tunggu sampai ini perempuan keluar haid. Jadi ngitungnya lama tuh, tunggu dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, pokoknya sampai dia haid. Kalau dia dah haid, baru ngitung tuh 3 kali suci. Ya, baru ngitung 3 kali suci, baru selesai masa iddahnya. Atau mungkin yang kedua, oh ini perempuan memang udah nggak bakalan haid nih, udah menopause nih. Nah, berarti tunggu sampai menopause dulu. Ya, nanti kalau sudah yakin dia udah usia tua dan memang kagak keluar lagi haidnya, baru ngitung ya iddahnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru selesai deh masa iddahnya. Nah, kalau udah selesai masa iddahnya, baru dia kalau ada yang mau ngelamar, ada yang mau nikah sama dia, baru boleh menikah. Sebelum itu nggak boleh dulu menikah. Lam tatazawwaj, orang perempuan itu nggak boleh menikah dulu. Jadi ini agak repot, bisa lama, ya bisa lama ini. Biasanya dia keluar haid, tiba-tiba nggak keluar haid. Kan bisa aja perempuan nggak keluar haid lama dulu. Ya bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, baru keluar haid lagi. Nah, kalau udah keluar haid, baru dihitung dari situ. Ya, nanti 3 kali suci. Ya, kalau seandainya udah 3 kali suci, haid, suci, haid, suci, haid, nah suci, selesai masa iddahnya. Atau ya, kemungkinan yang kedua, ini perempuan memang udah tua, yang udah mungkin kagak keluar haid lagi. Nah, baru dihitung 3 bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masa iddahnya selesai. Nah, setelah itu baru dia boleh menikah. Ya, bisa jadi. Makanya ini gak ketahuan masanya. Ya, sampai dia haid lagi. Kan bisa aja perempuan
ya habis haid kagak haid bisa aja tuh Bapak Saudara. Sebulan gak haid, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan baru haid lagi. Ya, nah itu dihitung dari situ tuh. Dihitung dari situ. Mulain iddahnya 3 kali sucinya dari situ. Wafil qadimi, di dalam kaul qadim Imam Syafi'i, wa huwa mazhabu Malikin, itu pun sama dengan mazhab Imam Malik, wa Ahmad, dan juga mazhab Imam Ahmad, annaha, bahwasanya perempuan tersebut tatarabbasu, menunggu tis'ata ashurin, sampai 9 bulan. Tuh, sampai 9 bulan. Kalau 9 bulan udah ketahuan nih rahimnya bersih. Mau hamil atau enggak, 9 bulan. Sebab kan orang biasanya kalau kagak haid takutnya hamil, kan begitu. Orang biasanya umumnya kalau enggak haid itu, wah ini mungkin hamil nih. Nah makanya tunggu sampai 9 bulan. Ya walaupun sih ada juga orang hamil aja bisa haid, tapi jarang. Biasanya orang kalau hamil kagak haid. Begitu ghalibnya. Sehingga menurut kaul qadim Imam Syafi'i dan termasuk mazhab ya Imam Ahmad dan Imam Malik menyatakan bahwa dia harus nunggu sampai 9 bulan. Nah kalau udah 9 bulan ketahuan dah, ya summa ta'taddu, baru dia beriddah. Beriddahnya karena memang udah gak keluar haid, ya 9 bulan ya berarti udah menopause dah nih kalau kagak hamil. Nah berarti bisalah sati ashurin, berarti iddahnya 3 bulan. Jadi 9 bulan dulu nungguin. Habis 9 bulan baru masa iddahnya dihitung dari situ. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selesai. Nah begitu. Jadi lama. Ya, nah kalau seandainya setelah itu ya dia mau menikah lagi baru boleh. Sebelum masa iddahnya selesai itu perempuan kagak boleh menikah. Ya nggak boleh. Liyu'rafa faragud dami, supaya diketahui selesainya tuh darah. Jadi kalau udah 9 bulan udah yakin tuh Bapak Saudara ya, kalau dia hamil ya sampai 9 bulan melahirkan. Nah begitu. Jadi supaya benar-benar dia tahu tuh ya selesainya darah di situ. Karena hiya, itu perempuan, ghalibu mudatil hamli, ya umumnya masa kehamilan 9 bulan. Wantasara lahu Syafi'i, dan hal ini diperkuat oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memperkuat lagi dalilnya dengan apa? Bi anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an qada bihi bainal muhajirin wal ansari, pernah memutuskan hal tersebut yang ada di antara muhajirin dan ansor. Dulu pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab terkait tentang perempuan yang modelnya seperti itu, dan itulah ya Umar memutuskannya begitu. Jadi dia harus nunggu sampai 9 bulan. Nah udah 9 bulan baru yakin itu ya terputusnya darah atau tidak, itu ketahuan di situ. Nah dari situ baru nunggu ya 3 bulan, hitung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu namanya salah satu ashurin. Berarti iddahnya nunggunya dengan bulan. Nah begitu ya, karena dia berarti otomatis memang udah tidak mengeluarkan darah haid karena nunggunya udah 9 bulan. Begitu ya pendapat yang dikemukakan oleh sahabat Umar bin Khattab ya, dan Imam Syafi'i itu memegang dalil tersebut ya, sehingga qaul qadim Imam Syafi'i sama dengan mazhab Imam Ahmad dan ya Imam Malik saat itu. Walam yunkir alaihi, dan dia tidak mengingkari tuh, dia tidak ingkar dia. Berarti itu ya benar dah hukumnya seperti itu. Wa min sama, dan dari sanalah abtabihi sultanul ulama'i Izzuddin Ibnu Abdissalam. Nah karena disitulah memberikan fatwa
dengan hal tersebut siapa? Sultanul ulama. Sultanul ulama itu artinya pemimpin ulama. Siapa sultanul ulama? Yaitu Imam Izzuddin bin Abdussalam. Ya, Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini di kalangan ulama-ulama fikih dia masuk dalam kategori sultanul ulama. Ya, jadi sultannya ulama tuh Imam Izzuddin bin Abdussalam. Wal Barizi, Imam Barizi, ya, war Raimi dan Imam Raimi, wa Ismailu dan Imam Ismail Al-Hadrami, wahtarahul Bulkini dan ini juga dipilih oleh Imam Al-Bulkini, wa Syekhuna Ibnu Ziyad dan juga guru kami yaitu Syekh Ibnu Ziyad rahimahumullahu taala, semoga Allah memberikan rahmat buat mereka semuanya. Amma manin kotoa, adapun orang yang udah terputus haiduha, haidnya biilatin dengan sebab tu'rafu yang dapat diketahui. Kalau putus haidnya dengan sebab yang udah diketahui, nah ini gampang. Contohnya pekarodoin seperti dia menyusui. Biasanya perempuan Pak, kalau masih menyusui dia kagak haid biasanya. Nah begitu. Makanya tuh menyusui itu termasuk salah satu bentuk KB. Ya, tuh begitu. Jadi selama dia masih menyusui biasanya ya haidnya nggak keluar. Nah ini contohnya. Ya contohnya ya walaupun nanti ada perempuan menyusui tapi haid juga. Tapi ini kan ghalib dilihatnya. Kalau ada orang perempuan putus darah haidnya dengan alasan yang diketahui seperti menyusui, wa marodin atau karena sakit, ya mungkin ya dia minum pel KB misalnya. Kan kadang-kadang ada orang minum pel, ya itu akhirnya nggak keluar darah haid. Sebenarnya dia keluar darah haidnya, tapi sekarang dia minum pel. Nah sehingga terputus darah haidnya. Nah ini diketahui putusnya karena ya sakit, karena menyusui, karena minum obat. Nah itu bagaimana? Fala tatazawwaju ittifaqan, maka dia tidak boleh menikah ittifaq ulama hatta tahida, sampai nunggu di haid. Tuh, nunggu sampai haid dulu. Tuh, begitu. Karena dia memang haid. Cuma kenapa terputus? Karena gara-gara dia menyusui atau mungkin gara-gara dia minum obat. Nah itu pengaruh dia minum obat sehingga tidak mengeluarkan darah haid. Ya berarti nunggu dulu sampai keluar darah haidnya. Itu ittifaq udah. Ya ittifaq ulama seperti itu pendapatnya. Nah kalau 3 bulan kagak keluar darah haid, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun baru keluar darah haid, ya itu baru dihitung masa iddahnya. Kalau udah keluar darah haid baru ya 3 kali suci. Nah seperti itu. Autai asa, atau sampai dia tua. Ais tuh ya artinya menopause. Wa intolatil muddatu, sekalipun lama masanya. Tuh tolatil mudda bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Itu namanya tolatil mudda. Kita nggak tahu sampai kapan tuh perempuan tadi mengeluarkan darah haid. Selama nggak keluar darah haidnya karena minum obat pel, ya yaitu belum dihitung. Terus udah keluar darah haid, nah baru dihitung. Ya haid, ya nanti ya dia suci, haid suci yang ketiga, baru ya masa iddahnya selesai, baru dia nikah kalau ada yang mau menikahi dia, karena masa iddahnya udah selesai. Watajibul iddatu liwafati zaujin, dan wajib iddah bagi perempuan yang ditinggal mati sama suaminya, hatta ala hurratin raj'iyatin, sehingga perempuan yang merdeka yang tolaknya tolak raj'i, wa ghairi mautuatin, dan juga bagi perempuan yang belum digauli, lisigharin karena masih kecil, au ghairi atau lainnya, wa in kanat za aqra'in, sekalipun itu perempuan masih
memiliki ya 3 huruf. Ya, itu berapa masa iddahnya kalau perempuan ditinggal mati sama suaminya? Iddahnya bi arba'ati asyurin wa asroti ayamin, 4 bulan 10 hari. Ya, itu kalau seorang istri ditinggal mati suaminya, iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Umum buat siapa aja. Ya, pokoknya seorang perempuan, apakah dia masih mengeluarkan darah haid atau enggak, tolaknya, nah itu karena cerai, nah karena meninggal dunia suaminya, nah itu 4 bulan 10 hari. Termasuk lagi ditolak roj'i. Dia lagi ditolak roj'i nih. Ya kan belum selesai tuh. Ya tolak roj'inya belum selesai, masih ada tanggungan dia. Ya iddahnya belum selesai. Tiba-tiba suaminya meninggal. Ya itu nanti 4 bulan 10 hari. Begitu. Jadi ini status istri udah ditolak, tapi tolaknya tolak roj'i. Terus masa iddahnya belum selesai. Kan dia masih statusnya sebenarnya masih istri. Dari itu ya laki-laki yang meninggal. Nah seperti itu. Karena memang suami masih punya hak untuk rujuk. Tiba-tiba suaminya meninggal pada masa-masa istrinya lagi tolak roj'i dalam masa iddah. Nah itu nanti iddahnya sama 4 bulan 10 hari. Atau ya itu istrinya belum digauli sama sekali, dinikah belum digauli, kemudian suaminya meninggal, tetap masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Walaupun belum digauli, kan artinya kalau belum digauli nggak ada tanda-tanda di dalam rahimnya itu benih-benih dari ya suaminya, karena suaminya meninggal. Sebelum dia gauli suaminya udah meninggal, tapi udah sah sebagai suaminya. Itu tetap ya masa iddahnya di perempuan karena ditinggal mati sama suaminya 4 bulan 10 hari. Tuh. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi 4 bulan 10 hari. Sebelum 4 bulan 10 hari dia nggak boleh. Ya kalau ada orang mau ngelamar, ada orang mau menikahi dia, belum boleh. Ya karena statusnya dia masa iddah. Jadi ketika perempuan pada masa iddah enggak boleh dinikahi. Jangankan dinikahi, dilamar aja enggak boleh. Tuh, baru ngelamar doang kagak boleh. Karena ya iddahnya belum selesai. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Berarti kalau 4 bulan 120 ditambah ya tambah 10. Kan 30 ya 4 bulan 30 kali 4 kan ya. Ya 3 kali 4 120. 120 tambah 10 130 hari. Nunggu 130 hari. Nah begitu. Nah, nanti kalau 130 hari baru selesai masa iddah, ditinggal mati sama suaminya. Tuh maksudnya bi arba'ati asyurin wa asrati ayam begitu. Wa layaliha, dihitung malamnya juga. Lil kitabi was sunnati, itu karena ya landasannya Al-Quran dan hadis Nabi. Itu dalam Al-Quran ada tuh ya bunyinya. Ya, kemudian dalam hadis juga ya ada bunyinya. Jadi nasnya ya sumbernya dari Al-Quran. Wallazina yutawaffawna minkum wa izaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuril wa asyra. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Seperti itu. Wa tajibu 'alal mutawaffa anha zaujuha al-iddatu bima dzukira, dan wajib ya bagi perempuan seorang istri yang ditinggal mati sama suaminya, di samping dia harus ya menjalankan masa iddahnya seperti yang disebutkan di atas 4 bulan 10 hari, ma'a ihdadin, disertai dengan ihdad. Ini ada ihdad namanya. Ihdad itu apa? Seorang istri ketika ditinggal mati sama suaminya itu selama 4 bulan 10 hari
dia nggak boleh berdandan dan bersolek. Itu namanya ihdad. Ya, nggak boleh. Ya, pakai bibir merah, pakai wangi-wangian, pakai celak mata, pakai apa aja pokoknya dandan, berdandan, bersolek. Ya, itu nggak boleh. Hukumnya haram. Ya, selama masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu yang disebut dengan ihdad. Jadi kalau ditanya ihdad itu asalnya apa sih? Ihdad itu asalnya artinya al-man'u, larangan. Nah, itu namanya ihdad, larangan. Kalau menurut istilah itu al-imtina minaz zinah fil badan. Larangan berdandan, tubuhnya dilarang untuk berdandan. Jadi ketika seorang perempuan ya ditinggal mati sama suaminya selama 4 bulan 10 hari udah biasa aja. Enggak boleh berdandan, bersolek, apalagi mejeng di mall, enggak boleh. Nah, begitu. Haram tuh hukumnya, enggak boleh. Tapi kalau keluar rumah sekedar kebutuhan nggak apa-apa. Belanja sayuran, ya mau ke pasar, kalau nggak begitu ntar mau makan susah. Kalau di rumah aja, ya boleh sih keluar, boleh keluar demi ya memenuhi kebutuhan hajatnya. Yang kagak boleh dandan, ya bersolek. Nah itu nggak boleh, pakai wangi-wangian. Nah itu tidak dibolehkan. Itu istilahnya dalam ilmu fikih ihdad namanya. Yakni maksudnya yajibul ihdadu alaiha aidan. Jadi di samping ya dia menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari disertakan dengan ihdad, wajib hukumnya. Itu yajibu tuh. Kalau dikagak ihdad berarti dosa. Karena hukumnya wajib. Jadi kalau ada ya seorang perempuan habis tinggal mati sama suaminya, dia jalan-jalan, dia berdandan, pergi sana pergi sini. Nah, itu dosa. Berarti ini istri yang maksiat namanya. Makanya di kalangan kita tuh masih dijalanin tuh. Ya kalau ada orang perempuan habis ditinggal mati sama suaminya, dia kagak berani ya untuk kemana-mana. Yang bagus mulazamatul bait, emang diam di rumah. Tapi kalau ada keperluan yang memang penting dikeluar boleh. Cuma yang kagak boleh berdandan bersolek. Ya kalau orang sekarang bilang kagak boleh mejeng. Nah begitu, nggak boleh. Haram tuh, hukumnya haram. Karena hukumnya wajib ihdad. Ya yajibul ihdad di situ. Jadi yajibul ihdadu alaihi, wajib ihdad atas itu perempuan aidon bi ayyi sifatin kanat, dengan bentuk sifat apa aja. Lil khabari, karena ada hadis al muttafaqi alaih yang disepakati. Karena memang ada hadisnya. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, nih muttafaq alaih, hadis sahih. Ya, nih bunyinya begini. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tuhidda ala maitin fawqa salasin illa ala zawji arba'ata ashhurin wa asra fa innahu yahillu lahal ihdadu alaihi hazhil mudatu ay yuhsabu li anna majaza ba'dam tinaihi wajibun. Nah ini hadisnya Bapak Saudara. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, la yahillu limra'atin, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi seorang perempuan, tu'minu, perempuan tersebut beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Enggak boleh apa? Antuhida, untuk ihdad, ala maitin, atas mayit, fauqa salasin, melebihi 3 hari. Perempuan yang tidak ada sangkut pautnya, yang meninggal itu bukan suaminya, dia hanya ihdadnya 3 hari. Misalnya kakaknya habis meninggal dunia, ini dia perempuan ya, jadi kakaknya habis meninggal, ini perempuan ini pengen ihdad, boleh, cuma 3 hari aja. Atau saudaranya, encingnya meninggal dunia, ya kemudian dia ihdad
Karena di perempuan boleh ihdad, ya tapi hanya berapa hari? 3 hari. Lebih dari 3 hari nggak boleh, nggak halal. Ya begitu. Kecuali suaminya yang meninggal. Kecuali suaminya yang meninggal. Kalau statusnya yang meninggal suaminya, maka ihdadnya bukan 3 hari. Berapa kata Nabi? 4 bulan 10 hari. Sama dengan masa iddahnya. Jadi ihdad dengan iddah sama berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau dalilnya iddah 4 bulan 10 hari, tadi Al-Qur'annya ada, hadisnya sudah ada. Nah kalau ihdad dalilnya ini hadis. Hadis yang disepakati, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, jadi 4 bulan 10 hari nggak boleh berdandan, bersolek. Nah begitu ya. Tapi kalau bukan suaminya, saudaranya yang meninggal, ini perempuan boleh ihdad. Cuma sampai berapa hari? 3 hari saja. Hari pertama masih berduka, dia kagak dandan. Hari kedua nggak bersolek, hari ketiga nggak bersolek. Nah hari keempatnya udah boleh, nggak apa-apa. Karena yang meninggal bukan suaminya. Tapi untuk perempuan yang memang itu suaminya yang meninggal, maka kewajiban bagi dia ihdadnya 4 bulan 10 hari. Nah, ini yang dimaksud illa ala zaujin. Kecuali kalau yang meninggal itu suaminya, maka perempuan wajib ihdad arba'ata asyrin wa asra, selama 4 bulan 10 hari. Ya kalau laki mah kagak ada iddah, nggak ada macam-macam. Ya. Istri meninggal, tuh belum dikuburin, sekarang suaminya mau kawin lagi, boleh nggak? Boleh. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau istri nggak boleh, ada pantangan 4 bulan 10 hari, bahkan ihdad 4 bulan 10 hari. Sebab laki-laki nggak mengalami iddah. Ya, jadi laki-laki nggak ada iddahnya. Yang punya iddah siapa? Perempuan. Itu hukum begitu, ya. Hukum begitu, ya. Jadi ya untuk laki-laki tidak. Sebab yang punya rahim siapa? Perempuan. Ya kalau orang laki kan nggak ada rahimnya. Ya perempuan yang ada rahimnya. Makanya tuh yang punya iddah hanya orang perempuan. Ihdad sama untuk orang perempuan. Laki-laki mah ya mau pakai minyak wangi juga, terus mau pakai minyak rambut, sisiran tiap hari juga boleh. Ya begitu. Walaupun masih berduka, ya istrinya baru meninggal, dia udah rapi-rapi, ya udah pakai tanco, ya udah pakai ya apa lagi tuh, ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau seorang istri nggak boleh. Seorang istri suaminya meninggal, dia sekarang mempercantik dirinya, mempersolek, disolek ya tubuhnya, haram, nggak boleh. Lama lagi 4 bulan 10 hari. Begitu. Ya kalau olahraga di depan orang banyak yang bisa memunculkan ini juga nggak boleh. Kalau di rumahnya boleh, di dalam dari dapur ke depan dilari-lari aja nggak apa-apa. Iya, jangan. Iya, di situ mejeng namanya. Iya, kalau hari Sabtu hari Minggu olahraga pagi mejeng, iya nggak boleh. Nah, gitu. Jadi olahraganya boleh, tapi di dalam rumah, gitu, di dalam rumah. Ya, tapi kalau di keluar itu ya nggak boleh. Gitu. Kecuali kalau keluar rumah untuk kebutuhan yang mendesak, ya itu boleh. Beli ya untuk kebutuhan kehidupan rumah tangga, misalnya beli sayuran, ya nggak ada yang disuruh, emang dia nggak apa-apa tuh. Ya kalau olahraga bisa di dalam rumah. Nah, nggak apa-apa, bukan olahraganya yang kagak boleh, olahraganya boleh. Ya, cuma keluarnya yang nggak boleh.
Fa innahu yahillu laha al-ihdadu, maka sesungguhnya halal bagi itu perempuan ihdad alaihi atasnya hazil muddah di masa-masa ini. Ai yajibu, ini maksudnya halal wajib. Kenapa hukumnya wajib ihdad? Li'anna majaza ba'dam tinai, karena sesuatu yang boleh setelah dilarang wajibun. Itu hukum usul fikih begitu. Ya. Jadi sesuatu yang dibolehkan setelah dilarang itu menunjukkan wajib. Tadinya dilarang, sekarang dibolehkan. Itu boleh di situ hukumnya apa? Wajib. Ya, sebelumnya dilarang. Ya, kemudian sekarang dibolehkan. Nah, itu boleh di situ tuh menunjukkan wajibun, wajib. Ya, ini kaidah. Ya, li'anna majaza ba'dam tinaihi wajibun. Sesuatu yang hukumnya dibolehkan setelah larangan, hukumnya itu bolehnya namanya wajib. Ya. Ba'dam tinaihi, ya wajib namanya. Jadi itu ihdad hukumnya wajib bagi perempuan yang tinggal mati sama ya suaminya. Walil ijma'i ala iradatihi, dan karena ijma' sepakat ulama atas keinginannya. Illa ma hukiya, kecuali sesuatu yang dihikayatkan anil Hasan al-Basri, dari Imam Hasan al-Basri. Wa zikrul imani lil ghalibi, dan disebutkan iman itu lil ghalib umumnya. Ya kan tadi ada kata-kata iman tuh, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya itu disebutkan kata-kata iman ghalib. Auli anau abasu alal imtisal, atau maksudnya orang beriman biasanya lebih semangat untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Nah makanya Nabi bilang tu'minu billah, supaya dia lebih semangat. Ini untuk melaksanakan perintah. Ini perintah, ini harus dilaksanakan. Ya, ihdad itu perintah agama, sehingga perempuan yang beriman mesti menjalankan yang namanya ihdad selama 4 bulan 10 hari. Iddah juga, ihdad juga. Jadi ada dua ya. Ada dua. Ketika perempuan ditinggal mati sama suaminya ada dua kewajibannya. Pertama iddah, yang kedua ihdad. Masanya sama, yaitu 4 bulan 10 hari. Wa illa, kalau misalnya tidak, ya faman laha amanun, maka bagi orang yang memiliki keamanan, yalzamuha, diwajibkan zalika aidan, hal itu. Wa yalzamul waliya amru muwalliyatihi bihi, asalnya wa yalzamu alal wali gitu ya. Wa yalzamu alal wali amru muwalliyatihi, dan kewajiban bagi wali yaitu memerintahkan ya perwaliannya. Jadi kalau nih anak statusnya dia masih punya ayah, berarti ayahnya wajib tuh untuk memerintahkan. Kalau seandainya anak ya masa iddahnya dan ihdadnya tidak dilaksanakan, maka orang tuanya wajib negor. Nak, kamu masih ya dalam masa iddah. Nak, kamu masih dalam masa ihdad. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang sama agama. Nah yang negor siapa? Walinya. Kalau masih ada punya wali, yaitu dalam hal ini orang tuanya, ayahnya atau kakeknya, seperti itu. Nah nanti baru tanbihun. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih yang telah memberikan pencerahan berbagai masalah dan umat tangga. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita yang kiranya sudah kita ketahuinya. Dan sebelum kita tutup semuanya kita dengan membaca doa, kita akan mendengarkan laporan dari Bapak Salmani berkaitan dengan kasus kepada Bapak Salmani kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil proses dari tanggal 29 sampai tanggal 4 Agustus. Kebetulan
Rp1.586.000, berjuta Rp1.586.000, ditambah saldo yang ada Rp108.151.000, dijumlah keseluruhan Rp109.737.000, Rp109.737.000. Demikianlah yang saya sampaikan dan langsung sampai pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarwani yang telah melaporkan tersebut, dan marilah kita tutup pengajian kita dengan pembacaan doa. Kembali kami memohon kepada guru kita untuk memimpin pembacaan doa. Dari saya, mohon maaf yang ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharifu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.